Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan review buku yang berjudul Rumah Kaca. Berikut adalah nama kelompok dari kelompok 4. Pokok bahasan yang akan kami presentasikan adalah yang pertama, sekilas pandang, tokoh-tokoh, alur cerita, peredaran buku, dan yang terakhir adalah review buku. Rumah Kaca merupakan novel dari Pramoedya Anantatur yang berlatar zaman pemerintahan kolonial Belanda. Tokoh utama dalam buku ini adalah Jacques Pangemanan, seorang polisi yang bernama Jacques Pangemanan yang ditugaskan untuk mengawasi Minke. Dalam buku ini diperlihatkan bagaimana usaha pemerintahan kolonial Belanda dalam memukul aktivitas Minke yang merupakan salah satu tokoh pergerakan nasional. Melalui operasi mata-mata serta pengarsipan yang rapi dan sistematis, Pramoedya mengistilahkan politik arsip ini sebagai kegiatan perumah kacaan. Berikut tokoh-tokoh beserta perannya dalam novel Rumah Kaca. 1. Jacques Pangemanan. Jacques Pangemanan adalah komisaris polisi kolonial Belanda sebagai tokoh utama. 2. Minke atau Raden Mas Tirto Adisurjo. Ia adalah seorang aktivis pergerakan nasional yang dimata-matai aktivitasnya. 3. Komisaris Besar Donald Nicholson. Ia adalah atasan Jacques Pangemanan yang juga memberi tugas kepada Jacques Pangemanan untuk memata-matai Minke. 4. Madame Paulette. Ia adalah istri Jacques Pangemanan. Yang kelima adalah Princess Van Kasiruta, yang mana ia adalah istri dari Minke. Yang ketiga, alur cerita. Jacques Pangemanan yang merupakan seorang komisaris polisi Hindia Belanda berdarah Minahasa dalam memberantas kelompok si Pitung membuatnya ditugaskan untuk memata-matai kegiatan Minke. Tugas inilah yang membuat Jacques Pangemanan menjadi sosok yang bertanggung jawab di balik pembuangan Minke ke pulau terpencil di Maluku Utara. Buku ini berisi detail dari aktivitas Pangemanan saat memata-matai Minke sebelum, sesaat, dan sesudah diasingkan ke Maluku Utara. Dalam buku ini juga dapat ditemukan detail sejarah yang berkait pembunuhan seorang wanita tuna susila kelas atas bernama Vienge de Venich atau Rienge de Roux pada masa itu. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Peredaran buku. Seperti edisi tetralogi buku lainnya, Rumah Kaca juga dilarang peredarannya di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru karena dianggap menyebarkan ajaran Marxis-Leninis. Rumah Kaca dilarang beredar pada tahun 1988, hanya beberapa bulan setelah terbit. Toko buku online Amazon menggambarkan Rumah Kaca sebagai novel yang berhasil membuat kesimpulan luar biasa dari 3 novel sebelumnya. Amazon juga menilai Rumah Kaca sebagai salah satu karya yang hebat dalam literatur modern. Oleh John David Nurley, kontributor New York Times, Rumah Kaca digambarkan sebagai ironi yang menimpa Pramoedya karena ia menulis novel ini di pengasingan atau pulau buru. 5. Review buku. Pangemanan, seorang komisaris polisi yang jabatannya naik, tapi peperangan di dalam batinnya semakin dekat pada puncaknya. Ia utamakan jabatan, kekuasaan, dan harta dibandingkan hati nurani. Pada saatnya, ia merasa lelah sebab telah kehilangan semua yang dimiliki, yaitu prinsip, istri, dan anak-anak, serta harga dirinya. Tunduk pada kolonial tak bisa dilawan, sebab kolonial lebih kuat dan berkuasa. Maka, Pangemanan lebih memilih patuh, diam, bekerja dalam tulisan, demi untuk menjatuhkan Minke ke dasar jurang. Novel sebelumnya yang berjudul Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, dan Jejak Langkah telah Pangemanan hafal seluruhnya di luar kepala, atau
jangan-jangan dia yang menulisnya. Ia begitu kagum dengan sosok Mingke yang dianggap sebagai guru dan pahlawannya. Tapi sayang, Mingke terlalu berbahaya bagi pemerintah kolonial. Maka sejatinya ia harus dipaksa merelakan kebebasannya. Alasannya sederhana, Mingke melawan pemerintah, dan siapapun yang melawan pemerintah mau tidak mau harus dipaksa untuk tunduk. Kebebasan berpendapat, bersuara, berorganisasi, semuanya dirampas darinya. Mingke terkurung di pembuangan selama 5 tahun. Rumah Kaca merupakan novel dari Pramoedya Anantatur yang berlatar zaman pemerintahan kolonial Belanda. Novel ini mengambil Jacques Pangemanan, seorang polisi kolonial Belanda yang ditugaskan mengawasi Mingke sebagai tokoh utama. Dalam buku ini diperlihatkan bagaimana usaha pemerintah Belanda dalam memukul aktivitas Mingke yang merupakan salah satu tokoh pergerakan nasional. Semua ini terjadi karena Pangemanan menelaah arsip menjadi tugasnya. Seluruh pergerakan di Hindia Belanda ada dalam pengawasannya, termasuk Mingke dan penerus-penerusnya. Seutuhnya mereka ada di dalam Rumah Kaca. Pangemanan hanya tinggal duduk santai di ruangan sembari memandang ke arah rumah kaca kecil itu dengan tersenyum. Informasi-informasi penting ada dalam genggamannya. Analisisnya dijadikan sebagai acuan untuk tindakan Tuan Besar Gubernur Jenderal berikutnya. Mingke, sosok yang menginspirasi manusia itu, hidupnya berakhir menyedihkan. Ia meninggal akibat sakit, tak bisa disembuhkan sebab dokter diancam katakan kebohongan. Segalanya telah direnggut darinya kecuali martabatnya. Mingke seorang pelopor yang melawan Government menggunakan pendekatan jurnalistik yang fokus pada pikiran dan tulisan, mendukung dan memperjuangkan hak pribumi, serta menentang kesombongan dan kedudukan pemerintah dan para pegawainya. Novel ini berbeda dari pendahulunya. Sudut pandangnya berganti dari Mingke menjadi Pangemanan, menjadikan seluruh cerita terasa berubah. Walaupun tetap ada beberapa kejadian yang sama, cerita yang tak terkuat diungkapkan di sini. Semuanya pelan-pelan saling berhubungan, menjalin suatu cerita dengan akhir penyelesaian bagi Pangemanan. Penyelesaian bagi hidupnya, di mana ia memilih jalan yang salah. Hati nuraninya dijahatinya. Konsekuensi dari pilihan salahnya menjadikan sesak dalam hatinya.